Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal latihan gelombang bunyi. Ini untuk persiapan PAT fisika ya. Latihan soal nomor 1, dalam satu ruang tertutup yang cukup besar terdapat gas helium yang massa jenisnya 0,2 gram per liter. Jika tekanan gas tersebut 1200 Pascal, maka bunyi dalam gas ini dapat menempuh jarak 1 km dalam waktu berapa sekon? Kita jawab. Nah, massa jenis dari gas helium itu adalah 0,2 gram per liter. Ini kita jadikan kilogram per meter kubik ya. Jadi ini kalau kita lihat 1 gram itu 10 pangkat min 3 kg, 1 liter 10 pangkat min 3 meter kubik. Sehingga hasilnya adalah 0,2 kg per meter kubik. Nah, tekanannya 1200 Pascal, ini satuannya sudah dalam SI ya. Nah, helium itu gas monoatomik sehingga konstanta Laplace-nya adalah 5/3. Jadi kalau nggak diketahui konstanta Laplace-nya, ini tidak masalah karena helium itu selalu 5/3 konstanta Laplace-nya ya. Kecepatan bunyi di dalam gas itu dirumuskan seperti ini ya. V sama dengan akar gamma P per rho. Nah, kalau saya masukkan gammanya 5/3, P tekanannya 1200, rho-nya adalah 0,2. Nah, ini sama aja dengan akar 10.000, sehingga kalau saya akar hasilnya adalah 100 meter per sekon. Nah, ini kecepatan ya, kecepatan dari bunyinya tersebut. Nah, kalau ditanyakan berapa waktunya ya, jarak itu kan sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak tempuhnya adalah 1 km atau 1000. Nah, V-nya adalah 100 dikalikan dengan T, berarti T-nya adalah 10 sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya berharap Anda sudah menonton video saya yang menjelaskan mengenai teori gelombang bunyi ya. Karena ini saya langsung membahas soalnya saja. Oke, sekarang nomor 2. Dawai dengan panjang 50 cm dipetik sehingga menghasilkan nada atas ketiga sebesar 320 Hz. Berapakah cepat rembat bunyi yang merambat pada dawai tersebut? Kita jawab. Nah, untuk nada atas ketiga, N-nya saya isi 3. Karena nanti saya akan menggunakan rumus praktis seperti ini. Frekuensi nada atas ke N itu adalah N plus 1 kali V per 2L. Oke, jadi kalau nada atas ketiga berarti N-nya diisi 3, N-nya 3 di sini ya. Berarti kalau begitu rumusnya adalah seperti ini, kita sudah dapat ya. Nah, F3 di sini diketahui dalam soal adalah 320 Hz, saya masukkan. Sedangkan V-nya ditanyakan, L-nya adalah setengah meter. 50 cm itu setengah meter. 2 kali setengah 1 ya, jadi V ini 320, ini 4. Berarti 320 bagi 4. Jadi kecepatan rambat gelombang pada dawai adalah 80 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3. 2 buah sumber gelombang bunyi A dan B bersifat koheren. Di titik C diletakkan detektor intensitas bunyi. Intensitas terbesar di C jika S1 sama dengan S2. Dengan menaikkan pelan-pelan S1, intensitas gelombang terlemah terjadi jika S1 min S2 40 cm, 120 cm, 200 cm. Jika frekuensi sumber bunyi 400 Hz, maka dalam waktu 2 sekon jarak yang ditempuh gelombang bunyi itu adalah berapa? Jadi ini adalah sumber bunyinya dan B, kemudian gelombang bunyi ini merambat, nah nanti ditangkap oleh detektor ini. Nah, selisih dari jarak ini, selisih S1, S2, jika merupakan kelipatan bulat dari lambdanya, 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, dan seterusnya, itu akan terjadi bunyi keras atau intensitas bunyi yang maksimum. Karena ini hasil interferensi maksimum. Nah, terus kemudian bisa setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, kalau terjadi bunyi lemah atau intensitas minimum. Ini karena ada interferensi minimum. Oke, jadi kalau begitu karena di sini katanya terjadi intensitas gelombang terlemah, bunyi lemah, ini lemah yang pertama, lemah yang kedua, lemah yang ketiga ya. Nah, jadi kalau begitu saya pakai cabang yang bawah ini, delta S-nya harus setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, dan seterusnya. Berarti setengah lambda untuk lemah yang pertama, 1,5 lambda untuk lemah yang kedua, 2,5 lambda untuk lemah yang ketiga. Perhatikan lemah yang pertama berhubungan dengan 40 cm, ini lemah kedua 120 cm, lemah ketiga 200 cm. Anda bisa pilih salah satunya. Misalnya ini saya pilih lemah yang pertama. Nah, lemah yang pertama itu selisih jaraknya adalah 40 cm. Jadi saya masukkan di sini 40 cm sama dengan setengah lambda.
Jadi lambdanya ketemu 80 cm. Nah, kalau sudah ketemu lambdanya, kita masukkan ke rumus V sama dengan F kali lambda. Nah, sedangkan F-nya diketahui dalam soal 400 Hz, sedangkan lambdanya saya jadikan meter ya, 0,8. Jadi hasilnya 320 meter per sekon. Nah, ini yang ditanyakan adalah jarak tempuh dalam waktu 2 sekon. S itu V kali T. Jadi kalau begitu V-nya 320, T-nya 2 sekon, berarti 640 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, pengendara sepeda motor yang memiliki kecepatan 36 km per jam mendekati mobil yang membunyikan klakson. Frekuensi klakson mobil 710 Hz terdengar oleh pengendara sepeda motor 700 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka besar kecepatan mobil dan arahnya adalah bagaimana? Kalau kita gambarkan, di dalam soal katanya, pengendara sebagai pendengar itu mendekati mobil. Mobil itu penghasil sumber bunyi ya, jadi mempunyai frekuensi sumber nanti. Nah, sedangkan mobilnya bagaimana? Mobil ini harus menjauhi pendengar. Kenapa kok menjauhi? Karena di sini frekuensi yang didengar oleh pendengar itu lebih kecil daripada frekuensi sumbernya. Ya, 700 lebih kecil dari 710. Jadi yang masuk akal, sumber ini harus menjauhi pendengar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan dalam soal, kecepatan pendengar itu adalah 36 km per jam atau 10 meter per sekon. Frekuensi yang didengar 700 ya, sudah saya tulis. Frekuensi sumbernya 710 Hz. Oke, nah sekarang perhatikan rumus efek Doppler itu adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, tanda plus minus ini itu aja, pakai otak kanan, jangan dihafalkan. Pakai otak kanan aja, P-nya dibaca pemburu hantu, S-nya dibaca setan. Anda juga boleh membaca P itu polisi, setan itu penjahat. Oke, nah ini ada pemburu hantu ngejar setan. Bagus pekerjaannya, jadi kalau bagus, VP-nya ditulis dengan tanda positif. Kalau jelek, negatif ya. Misalnya pemburu hantu takut sama setan, itu negatif. Tapi ini pemburu hantu ngejar setan, bagus, positif. Nah, sedangkan setannya lari. Nah, setannya lari, bagus, positif. Karena setan itu mau ditangkap, penjahatnya mau ditangkap polisi gitu ya. Kalau lari, bagus, positif, begitu. Oke, nah sekarang Fp-nya 700, V-nya saya masukkan, kecepatan bunyi di udara adalah 340, Vp-nya diketahui dalam soal 10, Vs-nya ditanyakan, Fs frekuensi sumber bunyi adalah 710. Nah, ini saya pindahkan ke ruas kiri 340 plus Vs. Nah, ini 700-nya saya tarik ke ruas kanan. 350 dibagi 700 itu setengah. Setengah kali 710 adalah 355 ya. Nah, sehingga Vs-nya ketemu 15 meter per sekon. Tentu saja mobil ini dengan arah menjauhi pendengar. Nah, 15 meter per sekon itu berapa? Sama aja dengan 54 km per jam. Jadi kalau begitu, mobil harus bergerak dengan kecepatan 54 km per jam menjauhi sepeda motor. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5, sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi ke segala arah secara beraturan. Tingkat kebisingan pada jarak 10 meter adalah 90 desibel. Jika intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, maka daya sumber sebesar berapa? Kita jawab. Nah, ini jarak sumber ke pendengarnya, TI-nya tahu, intensitas ambang diketahui segini ya. Oke, yang ditanyakan adalah daya dari sumber bunyinya. TI itu kan 10 log I per I0 ya. Oke, jadi TI-nya 90, I-nya kita hitung dulu, I0-nya 10 pangkat min 12, 90 dibagi 10, 9, 9 itu sama aja dengan log 10 pangkat 9, lognya bisa saya hapus, 10 pangkat 9 sama dengan I per 10 pangkat min 12, berarti I-nya adalah 10 pangkat min 3 watt per meter kuadrat. Nah, kalau I-nya itu rumusannya P per 4 PR kuadrat. Kenapa demikian? Karena gelombang bunyi adalah gelombang bola, bisa menyebar segala arah ini ya. Nah, oke, sekarang berarti P sama dengan I kali 4 PR kuadrat. I-nya adalah 10 pangkat min 3 kali 4 pi, R-nya adalah 10. Nah, jadi hasilnya adalah 0,4 pi watt. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Music is very easy and fun.